Bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang mempercayai kita bukan manusia, tetapi Tuhan. Mengapa kita perlu menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Jika kita sudah jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Bahkan Dia akan mempercayakan dirinya pada kita. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu adalah menjadi orang yang memiliki hati yang benar. Daud adalah seorang yang sangat concern, menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Agar apa? Perkenanan Tuhan tetap terjadi dan dialami dalam hidupnya. Daudlah yang terus-menerus berdoa dan berkata, selidiki hatiku, kenallah jalan pikiran-pikiranku. Ketahuilah ya Tuhan, apakah jalanku serong. Bahkan beritahukanlah kepadaku kesalahan yang tidak kusadari. Siapa orang yang bisa dan dapat dipercaya oleh Tuhan tersebut? Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2. Mulai dari pertama dan selanjutnya. Panggilan untuk ikut menderita. Saudara dan saya akan teruji ketika kita ada di jalan yang bernama jalan penderitaan. Orang ini dapat dipercaya atau tidak, itu akan nampak dan teruji ketika dibawa berjalan di jalan apa? Penderitaan. Katakan haleluya. Tapi yang jadi pertanyaan pagi hari ini buat setiap kita umatnya, kalau kita dipanggil untuk menderita dan yang panggil adalah Tuhan, apakah kita berkata, ya Tuhan ini aku? Yang dipanggil untuk ikut menderita dalam Kristus adalah orang yang kuat di dalam kasih karunia. Katakan amin. Hanya orang yang bisa dipercaya yang akan diberi kepercayaan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi skill itu nomor 2. Yang pertama itu adalah attitude-nya. Hanya kepada orang yang dapat dipercayalah Tuhan akan alirkan kuasanya. Hanya kepada orang yang dapat dipercayalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan singkapkan rahasia firman-Nya. Dan hanya kepada orang yang dapat dipercayalah pengurapan Allah itu akan bermanifestasi dahsyat. Dan tentu juga hanya kepada orang yang dapat dipercayalah Tuhan akan mempercayakan kekayaannya untuk dikelola bagi pekerjaannya di dunia ini. Itu sebabnya dalam ayat 20 dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan kasih Allah yang dibuktikan oleh Anak Allah bagi kita adalah dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib buat saya dan saudara. Jadi orang-orang yang kuat dalam kasih karunia Allah hanya mereka yang mampu melihat kasih Kristus yang besar dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan orang-orang yang mampu melihat kasih yang besar di kayu salib adalah orang-orang yang akan meresponi ketika sorga memanggil kita menderita. Ketika sorga memanggilmu dan saya untuk ikut menderita, maka ketika kita berkata ya Tuhan dan kita mau berjalan di jalan Via Dolorosa itu, kita ikut pikul salib kita ikut sangkal diri kita, maka saat itulah saya dan saudara orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sesama saja, kita nggak mudah mempercayakan sesuatu kepada orang lain, apalagi Tuhan. Yang Tuhan percayakan itu adalah kuasa yang kekal, kebenaran yang sejati, yang tidak akan ditemukan ada dalam dunia. Kalau mau ikut menderita, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang prajurit. Bukan prajurit yang nakal ya, tapi prajurit yang
baik. Sama-sama katakan, saya prajurit yang baik. Mau ikut atau enggak? Apa sih penderitaan seorang prajurit? Apa sih komitmen seorang prajurit? Apa sih tindakan perbuatan dari seorang prajurit yang benar, yang baik itu? Prajurit itu memang diperuntukkan untuk apa? Berjuang. Nah, ini sekarang kita adalah prajurit Kristus. Dan prajurit Kristus disebut sebagai prajurit yang baik. Katakan, yang baik. Jadi hidup itu adalah perjuangan. Berjuang berdiri di atas kebenaran. Berjuang mempertahankan integritas kita. Berjuang menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Berjuang untuk tetap cinta pada Tuhan. Mempertahankan cinta juga butuh perjuangan. Yang namanya berjuang itu penderitaan. Jadilah prajurit yang ikut berjuang. Dipanggil untuk menderita. Prajurit itu senang tantangan. Memang mereka dilatih itu untuk menghadapi tantangan. Kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Itulah setan-setan. Itulah roh-roh jahat. Itulah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Iblis, itulah musuh daripada kekristenan. Itulah musuh daripada kebenaran sejati. Musuh dari iman kita. Dan ini bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Tapi itu berdampak ke fisik. Gak bisa tidak. Karena semua yang dari roh efeknya ke fisik. Kejahatan itu gak akan pernah ada kelihatan kalau tidak dimulai dari kejahatan yang ada di dalam roh. Jadi roh-roh jahatlah yang mewujud nyatakan kejahatan itu menjadi tampak dan kelihatan secara kasat mata. Termasuk juga roh kebenaran, roh Allah yang mengerjakan suatu kegerakan, kebaikan, ya, kemurnian, kesejahteraan, dan itu bisa diwujud nyatakan, nampak, tampak di alam nyata. Jadi prajurit yang baik itu adalah orang-orang Kristen yang rohnya hidup, yang rohnya perkasa. Jadi harus punya roh yang kuat. Katakan amin. Perhatikan mesbah ukupannya. Miliki roh yang luar biasa. Agar kita jadi orang yang dapat mempertahankan iman itu juga butuh perjuangan. Ibadah itu juga perjuangan. Dan seorang yang menyadari hidup adalah peperangan rohani, sudahlah pasti dia akan membangun manusia batiniahnya. Manusia rohnya itu harus dibangun. Bukan cuma knowledge-nya, bukan hanya pengetahuan toh, tapi bangun manusia romo. Begitu manusia romo terbangun dan bangkit, knowledge itu langsung datang, ngikut. Bagi saudara dan saya yang disebut sebagai prajurit yang sedang berjuang, orang yang bisa dipercaya akan melihat keajaiban dari Tuhan. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang itulah bukanlah prajurit yang egois, yang mementingkan dirinya yang pusing dengan persoalan soal penghidupannya. Makanya bahaya, saudara, kalau orang Kristen tidak menyadari kalau dia dipanggil sebagai prajurit yang sedang berjuang. Orang-orang ini hanya asik mikirin kebutuhan dan soal-soal penghidupan sehari-hari. Kalau mau jadi orang yang dipercaya harus jadi prajurit yang sedang berjuang. Nggak ada yang enak ketika Tuhan bersuara, berfirman kepada kita. Kita harus siap melawan arus. Itulah yang disebut dengan panggilan untuk ikut menderita. Kita tidak ikuti apa kata banyak orang, apa tanggapan orang. Kita nggak peduli bagaimana penilaian orang. Yang penting bagaimana hidup ini berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata roh yang luar biasa itu adalah diakibatkan oleh hubungannya dengan Tuhan, keterikatannya dengan Tuhan. Saudara, orang yang dapat dipercaya itu juga digambarkan bagaikan seorang olahragawan yang akan memperoleh mahkota sebagai juara. Ini bukan olahragawan yang kalah, tapi olahragawan yang menang. Jadi bisa ngikuti aturan. Orang yang dipercaya itu pasti bisa ngikuti apa? Aturan. Bisa diatur. Dan itu sekali lagi kembali kepada sikap hati kita. Orang yang bisa dipercaya bukan hanya bisa diatur, tetap bekerja Jadi tadi seorang yang dipercaya itu digambarkan seperti seorang prajurit. Dia memang dicetak, diperuntukkan untuk sebuah perjuangan. Itu perjuangan apa? Perjuangan dalam peperangan. Bukan perang melawan darah dan daging, tapi melawan si jahat, roh-roh jahat, setan-setan,
Lalu yang kedua adalah olahragawan. Bisa mengikuti peraturan, bisa diatur. Jadi ada keteraturan, memiliki disiplin hidup. Dan yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bisa dipercaya itu adalah seorang pekerja keras. Dan tiga hal ini adalah contoh tentang orang yang dapat dipercaya. Sehingga akhirnya Tuhan pun mempercayakan dirinya kepada kita. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah mempercayakan dirinya pada kita, keren. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. God bless you all.